Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kitab fikih sunnah, bahasan muamalah. Kita masuki subbab wajib mengetahui hukum jual beli. Saya bacakan di sini. Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan. Dalam sebuah riwayat, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan pemeriksaan di pasar. Ia memukul sebagian pedagang dengan tongkat seraya berkata, tidak boleh seorang pun yang berdagang di pasar ini kecuali mereka yang memahami hukum jual beli. Seandainya ia tidak mengetahui, maka dia akan memakan riba, sadar atau tidak. Banyak kaum muslimin yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus dicegah agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik, dan menghindari usaha yang subhat semaksimal mungkin. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim baik pria maupun wanita. Setiap orang mesti memperhatikan dan memiliki ilmu mengenai hukum jual beli apabila ingin mendapatkan rezeki yang halal, usaha yang baik dan berkah, mendapat kepercayaan pelanggan dan keridhaan Allah. Dalam riwayat dari Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Antara keduanya terdapat perkara yang syubhat. Barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat dari suatu dosa, maka atas perkara yang sudah jelas lebih pantas dosa untuk ditinggalkan. Dan barang siapa melakukan perkara yang tidak jelas, maka dikhawatirkan akan jatuh pada hal yang sudah jelas keharaman. Maksiat itu laksana pengembalaan Allah. Orang yang berada di sekitar pengembalaan itu dikhawatirkan akan jatuh ke tempat itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat sekalian, di bagian ini Said Sabiq menekankan tentang wajibnya bagi setiap mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli untuk mengetahui hukum jual beli, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak sekali orang tuh mempunyai bisnis sampingan, ya, jual beli, transaksi online, apalagi dengan adanya marketplace sedemikian banyak, itu menunjukkan betapa banyaknya jual beli, ya, betapa banyaknya orang-orang yang melakukan kegiatan jual beli ini. Dan lebih penting lagi atau lebih utama lagi, ya, menjual, ya, bukan membelinya, sampai menjualnya itu yang mewajibkan seseorang untuk mengetahui hukum jual beli. Jadi ketika Umar bin Khattab ini ke pasar, ya, dia memukul para pedagang-pedagang, ya, dengan tongkat, itu yang dipukul pedagang, bukan pembelinya. Karena dianggap pedagang itu ketika terjadi kesalahan dalam jual beli, ya, ketika terjadi sebuah jual beli yang melanggar syariat, maka yang pertama kali dihukum itu ya pedagangnya, ya, karena dialah yang mencari keuntungan dari transaksi itu. Dan orang mencari keuntungan ini harus paham dulu hukum. Nah, maka yang dipukul oleh Umar bin Khattab adalah yang pedagang, bukan yang pembeli. Maka itu bagi kita semua di sini, dan kebanyakan kaum muslimin, ya, adalah penjual maupun pembeli, ya. Terlebih di zaman sekarang banyak sekali jual beli online begitu mudah, tapi jangan sampai kita melupakan, ya. Kalau kita pakai syarat Umar bin Khattab ini, maka harusnya syarat boleh berdagang di marketplace, ya, seperti Bukalapak dan lainnya, itu bukan punya akun misalnya email, atau bukan menyerahkan fotokopi KTP dan seterusnya. Bukan hanya itu saja, tapi apakah sudah menguasai fikih jual beli, ya, mungkin seperti itu, ya. Agar yang ketika berjualan itu tidak menyalahi aturan syariat. Kenapa begitu penting? Karena jual beli ini bagian dari cara kita mencari nafkah, dan itu menjadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita nanti akhirnya, ya. Karena itu melakukan jual beli dengan cara yang halal sama pentingnya dengan memasukkan makanan halal ke dalam tubuh kita, ya. Dan repotnya lagi, ya, dalam jual beli ini ada yang dikatakan oleh Said Sabiq di sini adalah sikap, ya, melupakan, ya, memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Nah, terkadang, ya, memang terkadang, dan bahkan mungkin sering kali terjadi ketika awal-awal usaha itu kita bertahan, gitu, ya, pada hal-hal yang sesuai syariat. Tapi ketika usaha mulai meningkat, mulai ada godaan, ya, untuk juga memakai cara-cara yang tidak sesuai syariat, mungkin menambah
mengekspansi usaha dengan pinjaman riba gitu kan ya, atau mungkin ada kesempatan-kesempatan bisnis, perluasan bisnis yang sebenarnya melanggar syariah ya, tapi mungkin disukai oleh orang banyak. Nah ini tantangan itu muncul sering juga ketika perkembangan usaha. Ketika usaha kita ingin lebih maju, jualan kita ingin lebih laris, ya kita mulai ya, melanggar syariah ya. Tadi ada pinjaman riba, ada mungkin jualan sesuatu yang dilarang ya, karena itu disukai oleh masyarakat tapi sebenarnya dilarang oleh masyarakat. Atau mungkin dalam marketing kita bilang ini apa, terbaik, barang terbaik di kota, terbaik di Indonesia, terbaik di sini dan seterusnya. Kita bilang terbaik, padahal kata-kata terbaik itu dalam sebuah marketing ya kita harus marketing yang jujur ya, harus bisa dibuktikan terbaik dari sisi apa, ada datanya atau tidak. Jangan kita sembarangan mengatakan sesuatu terbaik. Nah ini godaan itu muncul khususnya ketika kita ingin mencari keuntungan yang meningkat. Nah, di sini dikatakan ya, banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Nah, hati-hati. Kalau masalah terbaik tadi sudah ada larangannya dalam hadis ya. Nanti juga kita bahas bahwa larangan bersumpah. Ya, ketika mengatakan sesuatu terbaik itu seolah-olah bersumpah bahwa barang kita terbaik. Bukan nggak boleh, kalau ada datanya silahkan. Tapi hanya klaim-klaim saja ini tidak boleh. Ya. Ada juga masalah riba, karena ingin ekspansi usaha, buka cabang di mana-mana, nggak punya modal, kita cari pinjaman riba dan seterusnya. Nah ini godaan-godaan yang muncul ketika kita tidak memahami dengan baik hukum jual beli, sehingga tidak terkontrol lah usaha kita. Satu hal lagi yang menarik juga di sini disampaikan ya, bahwa ya setiap orang mesti memperhatikan dan memiliki ilmu mengenai hukum jual beli ya, apabila ingin mendapatkan rezeki yang halal, usaha yang baik dan berkah, dan mendapat kepercayaan pelanggan dan keridhaan Allah. Nah ini saya sangat menarik ya membahas ini. Dia mengatakan bahwa ketika seseorang memperhatikan hukum jual beli, maka dia akan mendapatkan beberapa hal. Pertama, rezekinya halal. Nah ini terkait dengan makanan yang sudah kita hati-hati. Yang kedua, dia akan menjadi usaha yang baik dan berkah. Berkah itu artinya bertambah. Jadi kalau kita berbisnis sesuai syariat, insya Allah ya, maka bisnis kita akan berkah, bertambah. Yang ketiga ini menarik, mendapat kepercayaan pelanggan. Allahu Akbar. Jadi ternyata kalau kita pelajari ya, kita akan gali terus hikmah-hikmah dalam fikih muamalah ini. Ternyata syariat Islam tentang muamalah mengatur bagaimana agar usaha kita itu usaha yang diterima secara umum oleh masyarakat. Usaha, ada etika-etika usaha yang disukai secara umum oleh masyarakat. Sehingga ketika kita laksanakan dengan kebaikan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, prinsip-prinsip kejujuran, keadilan itu pada dasarnya akan disukai oleh pelanggan. Kepercayaan pelanggan akan meningkat. Cara-cara yang baik. Ya, nah itu disebutkan oleh Said. Dan yang terakhir adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ketika kita bisnis, kita berusaha, apa yang kita cari? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi, para sahabat sekalian, jangan kita lupakan untuk meningkatkan keilmuan kita di bidang muamalah, khususnya di bidang jual beli. Ya, karena kita terbiasa sehari-hari itu jual beli. Terlebih di zaman sekarang ya, serba online ini, ya, marketplace di mana-mana. Mari kita pelajari bersama, kita pahami bersama. Perlahan-lahan nggak apa-apa. Tapi ada niat dan ada kemauan bagi kita untuk memahami dengan baik hukum-hukum Allah di dalam jual beli ini. Demikian pembahasan kita pada bab kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan dengan halaman-halaman berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.